Melanjutkan diskusi kita tentang tugas akhir ya. Waktu itu saya sampaikan bahwa di bab 1 ya, setelah kita bahas judul ya, terkait di bab 1 itu kita masuk di ranah rumusan masalah ya. Rumusan masalah dalam sebuah konteks desain itu biasanya adalah problem statement ya. Kemarin sudah jelaskan ya bahwa intinya itu adalah tentang pernyataan. Ya, apa saja masalahnya dan tujuannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu. Misalkan di satu lokasi wisata belum ada desain navigasinya, wayfinding, makanya kita akan mengerjakan itu. Yang kedua, belum ada keseragaman meskipun ada informasi desain di sana, atau belum ada penekanan penguatan branding dari environmental graphic design-nya. Jadi itu bisa menjadi satu alternatif kenapa kita merancang wayfinding dalam satu lokasi. Nah, kemudian selain itu, nanti kita akan masuk ke dalam batasan perancangan. Batasan perancangan itu esensinya adalah Anda akan memberikan satu batasan dalam perancangan Anda dengan dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan batasan skop kerja Anda, biar tidak terlalu banyak, terukur dan terarah. Tujuan kedua adalah nanti ketika Anda mendapatkan pertanyaan dari dosen penguji Anda bisa mengembalikan pada batasan perancangan itu. Jadi contohnya gini. Misalkan Anda merancang satu wayfinding tadi ya, tapi wayfinding ini di area di sebuah rumah sakit, yang mana rumah sakit itu ada 30 lantai ya. Tentu ini akan sangat banyak, sangat luas ya, padahal beberapa lantai itu punya kesamaan ya, misalkan ruang rawat inap, mungkin lab-labnya berbeda gitu ya. Jadi Anda bisa berikan dalam batasan perancangan itu, yang Anda rancang di situ adalah bagian lobi, misalkan ya, dan bagian gedung labnya dan lantai perawatannya, misalkan 3 lantai itu. Kenapa? Karena di 3 lantai itulah variabel yang paling banyak muncul gitu ya, meskipun beberapa lab ada di lantai yang lain tapi cuma 1-2, tapi di lobi variabelnya sangat umum, di resepsionis segala macam itu, di lantai rawat inap, kemudian di lantai laboratorium, itu Anda akan memberikan setidaknya argumen ya, bahwa Anda memilih 3 tempat itu sebagai representasi dari keseluruhan gedung itu. Jadi nanti ketika dosen penguji akan tanya, loh ini lab kalau Anda bisa kembalikan, mohon maaf Pak, saya tidak membahas itu, saya sudah memberikan batasan cuman ini saja gitu ya. Dan ketika nanti ditanyakan bagaimana kalau ada event segala macam, Anda masih bisa kembali ke refer ke situ. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luas gitu ya. Misalkan Anda akan ditanya tentang material wayfinding-nya gitu ya, ukurannya. Jadi Anda bisa state di awal bahwa batasan perancangan ini berupa prototipe. Jadi kalau nanti dosennya nanya, mana nih contohnya wayfinding yang ada di tembok, mana contoh wayfinding yang ada di area ini dan area itu, Anda bisa kembalikan bahwa dalam konteks ini Anda tidak kesana, Anda hanya cukup sampai pada tahap material saja. Kemudian setelah batasan perancangan ini adalah manfaat biasanya. Manfaat itu Anda bisa berikan beberapa manfaat perancangan ini ya, bagi diri Anda, bagi instansi yang dimaksud ya, dan bagi pengunjungnya itu Anda bisa sampaikan ya. Impact-nya itu ya impact sosialnya seperti itu. Oke. Nah, setelah bab 1 itu selesai, kita masuk ke bab 2 ya. Jadi bab 2 itu sederhananya adalah ya, atau landasan teori, theoretical framework, literature review ya. Itu berkaitan dengan rujukan-rujukan ilmiah ya, yang bisa mendukung perancangan Anda, memberikan Anda wawasan landasan tentang perancangan ini. Jadi sederhananya adalah bab 2 itu Anda akan menjelaskan semua istilah yang ada dalam judul Anda. Jadi misalkan judul Anda adalah perancangan desain wayfinding di Rumah Sakit Saiful Anwar menggunakan rangka memperkuat brand image-nya, atau Anda mau merancang wayfinding dalam satu area mall dalam rangka menyambut Hari Pahlawan. Jadi temanya katakanlah pahlawan semua untuk wayfinding-nya doang gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi Anda bisa tuliskan ya terkait dengan perancangan, definisi, jenis, fungsi gitu ya, tujuan, kemudian Rumah Sakit Saiful Anwar itu apa, di mana gitu ya. Nah, kaidah desain yang ada di sana. Jadi kayak misalkan, atau mungkin contoh lain yang lebih detail kali, perancangan buku gambar sebagai media edukasi menggosok gigi untuk anak usia dini. Nah, itu lebih kompleks ya. Jadi perancangan media edukasi. Jadi Anda jelaskan media edukasi itu apa sih? Apa saja yang bisa disebut media edukasi, jenisnya, sebagainya macam. Jadi
Anda ada pakemnya di situ. Kemudian buku anaknya itu Anda bisa jelaskan. Yang dimaksud buku anak itu kaidahnya seperti apa. Dari ilustrasinya, dari pembabakannya, gaya bahasa berceritanya, Anda jabarkan di situ. Kemudian perancangan media edukasi buku anak tentang menggosok gigi. Nah, menggosok gigi berarti Anda jelaskan terkait tentang gigi itu ya. Anda perlu mungkin rujukan dari jurnalnya atau bahkan dari si dokter sebagai referensi Anda. Jadi itu semua dijelaskan dalam setiap istilah dalam literatur review itu. Yang mana intinya di situ adalah literatur review itu adalah Anda show off ya, bahwa Anda menguasai materi itu dan Anda sudah membaca beberapa ringkasan ilmiah atau dokumen rujukan informasi pendukung terkait hal itu. Jadi Anda bisa jelaskan di sana bahwa Anda sudah pernah membaca ya. Jadi narasinya itu bisa kayak merawat gigi merupakan hal yang penting dari WHO. Nah, Anda jelaskan ya apa dan ada data kemudian di Indonesia literasi tentang merawat gigi. Jadi Anda sudah tahu itu, Anda bisa berbicara dengan data-data itu. Sebagai target segmentasinya misalkan adalah anak-anak atau orang tua, ya anak-anak Anda bisa jelaskan ya bahwa anak-anak itu punya kecenderungan mengidentifikasi warna, melihat bentuk visual yang sederhana, dan argumen-argumen yang mendukung bahwa narasi itu penting dalam sebuah penyampaian informasi, dan sebagainya. Jadi itu akan menjelaskan ya bahwa Anda berangkat itu juga Anda sudah membaca banyak hal, dan kutipan itu adalah bukti dari Anda sudah membaca itu. Dan jangan lupa di bagian literatur ini harus bertaburan rujukan-rujukan, kutipan-kutipan, Anda jelaskan jurnal-jurnal sebelumnya atau penelitian tentang media edukasi, efisiensi mana, atau tentang fakta menggosok gigi ya menurut Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi ini akan memberikan literasi yang banyak, referensi yang kaya, sekaligus bukti bahwa Anda sudah melakukan riset, setidaknya riset literasi dokumen di sini. Itu di bab 2. Nah, kemudian di bab 3 itu adalah kejelasan tentang metode. Jadi Anda tahu maksudnya di awal di bab 1 ya, batasan-batasannya mau ngapain aja. Di bab 2 Anda sudah jelasin apa saja yang sudah Anda tahu, sehingga POV dari pembaca itu di bab 1 mereka akan tahu Anda mau ngapain, atau POV-nya penguji ya. Di bab 2 mereka akan tahu bahwa Anda sudah punya modal sebanyak itu terkait dengan konteks yang sedang Anda angkat ya, Anda rancang, Anda teliti itu. Di bab 3 itu adalah menjelaskan bagaimana Anda mengerjakan itu semua secara sistematis. Jadi di sana Anda akan menjelaskan metode yang Anda gunakan. Tentunya metode merancang ya. Kalau Anda mau nyari data ya bolehlah dijelaskan metode mengumpulkan datanya apa. Tapi poin utamanya adalah bagaimana sistematika Anda merancang di awal gitu ya. Apakah pertama Anda mau survei dulu untuk validasi kebutuhan media itu, kemudian Anda akan wawancara ke dokter-dokter, Anda membaca studi literasi, kemudian Anda akan cari permasalahannya. Jadi metode desain itu ya yang umum double diamond itu ya, mencari informasi sebanyak mungkin, mengkerucutkan pada satu masalah, kemudian di masalah itu Anda bikin satu ide gagasan untuk sebuah perancangan itu, dan dari semua alternatif itu difokuskan lagi menjadi rancangan final. Jadi setidaknya di situ Anda menjelaskan sistematikanya apa. Oke, nyari ini informasi, kemudian menentukan apa, dan itu semua akan menjadi penjelasan argumentasi Anda ketika nanti ada desain akhirnya tidak sesuai, tapi Anda setidaknya sudah memberikan runtutan yang jelas. Jadi tidak hanya langsung di akhir itu jadinya ini, itu akan sangat berbeda sekali. Di bab 3 ini adalah metode dan bahasanya untuk menjelaskan setiap tahapan ya, katakanlah Anda memakai metode design thinking gitu ya. Anda bahasanya adalah apa yang akan Anda lakukan. Di tahap empati nanti saya akan ini akan ini. Jadi bukan lagi menjelaskan tahap empati adalah itu seperti itu ya, tapi tahap empati saya akan melakukan ini. Tahap define yang harus dilakukan adalah ini menentukan ini. Kemudian di tahap ideate saya akan ini akan itu. Jadi itu yang semua yang harus Anda lakukan. Sehingga di bab 4-nya nanti itu adalah laporan dari apa yang sudah Anda lakukan sesuai dengan rencana Anda, sesuai dengan janji Anda di bab 3 akan ngapain aja. Di bab 4-nya itu hasilnya. Jadi pada tahap empati rencananya wawancara segala macam. Dari itu saya mendapatkan data fakta dari dokter gigi bernama ini sebagai sumber informasi saya menyampaikan ini. Kemudian setelah saya juga melakukan survei kuesioner urgensi kebutuhan media di sekolah ini berikut ini disimpulkan bahwa kebutuhannya itu ini dan itu sangat urgent sekali. Kemudian tahap define saya menentukan bentuk kertas, media, material itu ini dengan alasan ini. Jadi memenuhi janji yang sudah Anda jelaskan di awal di bab 4. Dan di bab 5 Anda melakukan sintesisnya. Jangan lupa sintesis itu selalu dilakukan di setiap akhir bab.
apa? Masukin dulu ya. Nah, di setiap akhir bab itu ada sintesis ya. Jadi kesimpulan di setiap akhir bab itu, bab 1 jadinya apa, bab 2 jadinya apa, bab 3. Semua itu disintesis, disimpulkan. Seperti itu. Dan jangan lupa daftar pustaka itu adalah bagian yang terpenting untuk ditampilkan ya. Saya sudah memberikan panduan untuk bagaimana cara membuat daftar pustaka lewat Mendeley. Semoga sedikit itu bisa menjadi bermanfaat. Semoga Allah mudahkan Anda dalam menyusun tugas akhir Anda. Allah mudahkan Anda dalam mempresentasikan kepada penguji Anda. Dan Allah mudahkan orang mengambil manfaat dari karya skripsi atau tugas akhir Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم